seperti biasa di Sambi Asis Feeding live-nya. Halo. Kalau ada pertanyaan tentang badminton bisa tanya aja langsung. Ini kebetulan hari ini cuman 2 yang diasis, 1 tadi sudah mulai makan sendiri, tinggal 2. Power feeding itu maksudnya kita ngasih makan melebihi porsi yang biasanya gitu. Nah, cuman ada berapa hal yang harus diperhatiin. Misalkan dari umur. Jadi kalau misalkan dengan alasan saya ngasih makan lebih supaya bal beton cepat besar gitu ya, sebaiknya jangan. Karena apa? Karena untuk bal beton yang baby itu nutrisi lebih diutamakan buat pertumbuhannya. Kalau kita ngasih makan berlebih terus menerus, yang ada kita nggak sadar kalau bal beton kita ternyata obesitas. Akhirnya tahu-tahu udah mati aja, kayak sudden death gitu ya. Jadi keadaan sehat tiba-tiba mati gitu aja gitu. Itu akibat ada organ penting yang terjepit. Nah, power feed ini sebaiknya apa yang dilakukan? Itu kalau misalkan sudah mau musim breed tapi kok postur atau beratnya agak kurang dan si bal beton tersebut respon makannya bagus, baru kita power feed. Maksudnya ya kita ngasih 2 ekor atau misalkan seminggu 2 kali jadwal makannya ini lebih banyak dari biasa lah. Tapi rekomendasi hanya 1 bulan, jadi 4 kali jadwal makan terus sudah stop. Lebih dari itu kemungkinan besar obesitas, apalagi kalau pakai red ya. Red medium seminggu 2 ekor selama 4 kali makan itu sudah cukup. Kalau postur nggak katanya belum siap lah ya. Kalau postur udah bagus ya sebaiknya biarin aja gitu, nggak perlu di power feed. Karena kalau ukuran maksanya pas, bal beton juga bakal ideal sendirinya. Postur badannya, beratnya apa segala macam gitu ya. Nah, sendiri power feed itu cuman 2 musim lalu saya melakukan power feed, habis itu udah nggak pernah gitu. Jadi balik lagi, selama power feed itu ada hal yang harus diperhatikan, yaitu postur si bal beton. Apakah ada tanda-tanda obesitas, maksudnya mulai ada kelebihan lemak atau masih standar. Kalau udah ada tanda-tanda kelebihan lemak, stop langsung. Sebenarnya bukan persiapan breed awal ya, tapi persiapan breed untuk musim kedua misalkan. Karena kan bal beton yang sudah pernah bertelur itu membuat musim berikutnya kadang, misalkan nih musim pertama berapa kali mau diternak gitu, mau dibreed gitu ya, betinanya beratnya 1,5 kilo. Nah, pas mau disatukan di musim kedua beratnya 1,5 kilo, tapi kok masih lembek. Ada kuncinya, ada di situ, ada di lembeknya itu. Jadi badannya itu belum kencang. Nah, disitulah
waktu yang tepat buat power fit gitu. Tapi kalau misalkan udah waktunya breed tapi badannya udah kencang, beratnya udah oke, ya udah gitu. Karena saya nggak pernah nimbang lagi setelah musim pertama. Kenapa? Karena berat udah nggak relevan. Jadi 1,5 kilo waktu pertama kali di pairing sama musim kedua di pairing itu udah beda. Maksudnya musim kedua bisa aja beratnya sudah sudah 1,5 kilo tapi posturnya belum siap gitu. Karena kan ya namanya ular makin besar atau makin berat gitu ya. Jadi saya udah nggak pakai patokan berat lagi gitu. Musim kedua dan seterusnya patokan saya ada di feel waktu saya pegang, apa badan udah kencang atau masih lembek. Kalau masih lembek biasa saya istirahatin dulu atau enggak di power fit gitu. Dengan waktu istirahat paling nggak sekitar 5-6 bulan. Cara ngasihnya ya kasih aja biasa. Jadi kalau saya kasih makan biasa. Kebetulan saya di sini ngasihnya hidup. Jadi kasih aja biasa. Begitu satu sudah habis, sudah ditelan, baru masukin yang kedua. Biasa kalau emang si babi hutan itu mau, dia akan nyerang mangsa kedua yang kita berikan. Gitu. Jadi nggak usah tahu dibikin ribet gimana gitu. Yang susah kan kalau emang dia mudi. Jadi emang makannya tuh angin-anginan. Biasa tapi rata-rata kejadian di musim pertama sih. Kalau musim kedua itu betina udah jarang mudi, mereka piring responnya gila semua. Tapi kalau musim pertama mereka masih angin-anginan, apalagi kalau pas kena batas 1 kilo gitu ya. Ya begitu beratnya 1 kilo biasa dia akan banyak puasa lah, kalau dia pengen puasa atau enggak gitu. Nah itu makanya saya bilang tergantung metode gimana ya. Kalau di sini karena saya menggunakannya red ukuran medium, maksudnya ya buat si babi hutan tuh nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil, pas gitu ukurannya ya. Saya berani ngasih 2 ekor sekaligus di jadwal makan sama. Tapi kalau mau enaknya ya dipisah. Balik lagi ke suhu ruangan. Jadi kalau misalnya suhu ruangannya dingin ya sebaiknya bisa, jadi biasanya makan seminggu sekali jadi seminggu 2 kali gitu. Tapi kalau misalkan suhu ruangannya oke, dia maksudnya 28 ke atas gitu ya suhunya, ya udah kasih langsung hari itu aja nggak masalah sih. Gitu. Balik lagi ya tadi power fit saya nggak rekomendasi untuk menjadi sebuah rutinitas. Memang ada persyaratan yang harus ada untuk dilakukan power fit itu sendiri. Oke. Kalau ada pertanyaan tanya lagi aja. Ini yang pertama baru nelan. Masih ada satu lagi. Tuh kemarin ada 5 ekor dari kelas 6 sama 7 belum makan, jadi udah 2 kali nolak. Kita lihat yang ketiga gimana besok. Halo. Kalau ada yang mau tanya tentang babi hutan, tanya aja. Saya sambil asis. Ya ginilah namanya breeding babi hutan. Ada yang nggak mau makan ya disuapin. Ya, tuh sudah nelan babi hutan pertama.
barusan itu sudah 6 kali di asis, jadi udah hampir 2 bulan dia disuapin. Oke. Yang ini agak basah, di ganti juga gelasnya. Halo. Kalau ada yang mau tanya tentang Barbie-Tone, tanya aja. Ya, ini Barbie-Tone kedua yang mau di-asis. Combo pin strap kemungkinan besar 2 minggu lagi. Saya ada 2 minggu lagi itu yang bakal ready, kingpin sama jigsaw. Jadi siap-siap 2 minggu lagi yang mau cari kingpin atau jigsaw. Ada male, ada female, cuma saya lupa yang mana aja, belum dicatat. Nanti lah ya, gampang. Ya, kalau untuk Barbie-Tone ready bisa ikutin lapak satwa Veldy Piton atau Facebook page. Jadi Facebook page itu saya upload di album ya. Jadi ada album available yang yang udah ready, saya upload di sana. Keterangan nama harga ada di masing-masing foto gitu aja. Nah, ini akses video yang kedua. Super pastel. Oke. Ini harusnya nggak lama sih yang super pastel ini, malah keduluan sama yang super Mojave. Jadi kemungkinan kalau super Mojave-nya bakal makan terus 2 minggu lagi ready. Itu super Mojave betina soalnya yang kemarin kasih itu ya. Ini super pastel. Ini super pastel betina juga. Mungkin besok sore saya ada update super pastel juga. Apa ya, female atau male lupa saya. Bukan kan? Cek dulu. Oh, normal. Belum ding, normal yang mau update besok. Sabar ya. Loh, mana mau? Bentar, ada tabel yang tertukar sepertinya. Bentar dulu deh. Bentar, saya baca foto dulu. Kalau saya
pup nggak pup, jadwal makan saya kasih makan. Itu mempermudah dalam pendataan juga nggak apa namanya, kita nggak jadi ribet. Halo, wah jangan suhu keberatan. Untuk foto saya kalau belum ready foto ya, karena takut kelamaan nunggunya. Jadi penting begitu saya mulai pajang langsung kontak aja. Itu aja. Untuk makan terus pup itu masih saya juga dulu patokan seperti itu. Jadi kalau misalkan belum buang kotoran ya saya nggak mau ngasih makan gitu. Tapi kalau ngikutin orang-orang luar ya, mereka jago makan kasih makan aja gitu. Dan selama ini nggak ada masalah sih, karena kan balik lagi metabolisme itu dipengaruhi sama suhu udara, terus ukuran massa. Semakin besar ukuran massanya, otomatis butuh panas lebih buat dicernanya gitu. Jadi kalau misalnya suhunya dingin ya mereka bakal mencerna lebih lama dari biasa. Itu sudah hal yang pasti gitu. Dan untuk buang kotoran saya pernah ngalamin waktu masih pakai red ya. Itu buang kotorannya putih tiap kali ganti kulit baru kita besar gitu. Nah, itu waktu masih pakai red, padahal cuman red medium seminggu seekor gitu. Jadi sekalinya buang kotor, wah banyak banget tuh, besar setelah set gitu ya. Nah kalau saat menggunakan African Soft Fur ini setiap 5 hari udah keluar. Jadi saya udah bisa memberikan kira-kira sekian hari setelah makan itu pasti ada kotoran hitamnya udah pada keluar gitu. Itu juga salah satu alasan apa saya beralih dari red ke African Soft Fur. Dan kalau di ternak lebih nggak bau. Kalau red kan lebih bau pesing ya. African Soft Fur nggak. Ada pertanyaan lagi? Ini masih dilihat belum ketelan. Saya bingung kok ini super pasal di sini normal. Apakah salah tulis? Salah tulis ya. Jenis kelaminnya bener, cuman mopnya salah di catatan. Bentar, cek dulu. Ini kelas 3. Kelas nomor 09. Nuklir namanya. Itu biasa tempat minum ditumpahin atau mungkin ya gitulah. Jadi emang kadang Bapak juga suka iseng, apalagi kalau tempat minumnya bisa dicengking gitu ya, dia punya apa yang kurang pas, makanya saya rekomendasi tempat minum tuh yang bawahnya rata. Atau bisa aja dia habis masuk dalam air, habis itu langsung ke alas, itu bisa jadi basah juga. Jadi ya tinggal dibersihin aja sih. Kalau misalnya dia nggak buang kotoran, itu biasa ya habis berendam atau lagi jalan-jalan gitu ya. Kan karakter sama aktivitas mereka kan kita nggak selalu bisa ngeliat.
tergantung kalau basah harus diganti atau enggak. Kalau misalkan sempat buat ganti atau mungkin nggak betah lihat kandang yang basah, ya ganti aja nggak masalah. Cuman kalau misalkan udah di luar jam menghandle ball piton, ya saya biarin aja sampai besok subuh saatnya saya bersihin kandang baru saya ganti semua. Gitu. Jadi nggak usah dibikin ribet. Kadang ada yang takut, ntar kalau kandangnya basah jadi sakit apa segala macem gitu ya. Nggak secepat itu kok. Maksudnya ya ball piton nggak selemah itu sebenarnya. Kalau dapat sehat ya. Kalau dapat udah pernah bermasalah atau udah pernah penyakit, ya itu yang cerita. Gitu aja. Intinya sih kalau misalkan ball piton sehat, jadi nggak usah terlalu panikan lah ya, karena yang saya bilang tadi ball piton tuh kuat kok. Sempet di grup ball piton Facebook yang udah dulu banget tuh ada yang sempat uji coba satu ball piton normal tuh khusus buat percobaan kandang nggak dibersihin, bahkan kotoran sampai berjamur. Dan ball piton itu nggak terjangkit yang namanya virus, tapi kalau bakteri itu ada. Jadi maksudnya penyakit yang disebabkan karena bakteri kayak scale rot apa jenis itu ya, itu dari kandang. Tapi kalau misalkan takut pilek apa segala macam, selama nggak ada penyakit itu nggak akan muncul gitu. Karena ya waktu yang orang seperti udah coba, ya nggak pernah ada namanya pilek atau IBD apa yang aneh-aneh itu nggak ada ya Kak. Yang muncul malah penyakit yang karena husbandry atau kebersihan kandang itu tepatnya. Kalau kandang, saya bersihin kalau pakai koran, tiap kali basah saya ganti, kalau ada kotoran baru saya cuci apa. Jadi saya tetap sedia ini larutan disinfektan. Ini udah pakai udah lama banget, udah jadi kebiasaan. Jadi kalau dia buang kotoran, semua korannya saya ganti, spray, terus cuci sabun, tempat minum juga, lap kering, baru saya masukin lagi. Tapi kalau yang pakai kokopit itu setiap ganti kulit saya bersihin total. Jadi kalau pakai kokopit saya lebih spot cleaning. Jadi maksudnya cuman di kokopit di area kotoran yang ada kotoran aja saya buang, kotoran saya buang, tapi kokopitnya nggak saya ganti. Saya baru ganti kokopit itu kalau ganti kulit. Jadi kalau misalnya saat udah si ball piton tuh ganti kulit, buang kotoran atau enggak, langsung saya bersihin total. Jadi kokopitnya dibuang, spray disinfektan, habis itu cuci pakai sabun. Itu. Saya pernah ada posting aktivitas kalau saya bersihin kandang itu di YouTube, bisa dicek aja YouTube Valdi Piton. Pernah kok kalau nggak salah. Karena banyak orang yang bingung, ini bersihin kandang ball piton gimana sih yang benar gitu. Ya, saya udah pernah posting itu. Oke, yang ini udah 4 kali asis di 1 bulan disuapin. Ada pertanyaan lagi? Yang ini tadi cuman bunuh doang, nggak dimakan gara-gara ASF-nya basah kena air. Ini ukuran segini masih agak pemilih,
Jadi kalau asapnya basah nggak mau dimakan dia, nggak mau dibuang. Sayang banget sebenarnya. Si saya nyari nuklir mana tadi ya? Lupa. Ada salah tulis di sini 08. Nah ini pendataan penting gitu, ada yang salah puyeng. Untung nggak terlalu fatal halnya. Karakter baby, oke karakter baby sebenarnya nggak kebanyakan galak. Jadi gini, baby itu mereka masih di tahap yang yang baru atas ya, itu masih di tahap di mana mereka belajar mana yang makanan, mana bukan, mana yang bahaya, mana yang enggak, itu mereka masih belajar di situ. Jadi kalau bilang yang baby rata galak, yaitu yang sudah makan sendiri dan feeding responnya emang tinggi gitu. Tapi kalau misalnya baru netas, nggak sedikit juga yang penakut banget yang baby. Itu contoh tadi yang masih di ASIS, itu salah satu contoh yang mentalnya jelek. Jadi dia netes tuh lebih banyak takutnya dibandingkan premannya. Jadi tiap ada gerakan dikit mundur, ada gerakan dikit mundur gitu. Akhirnya nggak berani menyerang mangsa gitu. Nah kalau misalkan dibiarin terus, seleksi alam jelas berlaku, dimana mereka nggak makan cadangan makanan dari waktu dalam telur itu habis, ya nggak lama mati. Itulah kenapa ada saat dimana kita harus melakukan assist feeding supaya si baby yang baru atas itu atau hatch yang baru atas itu makan dan mendapatkan asupan nutrisi gitu ya, supaya nggak mati kelaparan gitu. Perkara karakter juga dia bisa berubah karena masih baby ya. Mereka itu untuk baby itu adaptasinya masih cepat. Jadi kalau misalkan di tempat saya misalkan galak gitu ya, pindah tangan bisa ya paling cuma hising-hising aja, nggak nyerang. Ada yang dari tempat saya anteng pindah tangan, wah langsung nyerang kayak apa tahu gitu. Ada. Jadi ya balik lagi si karakter si balpiton itu sendiri gimana. Apalagi kan selama perjalanan itu salah satu momen yang stres ya di perjalanan. Kita nggak tahu cara bawa paketnya gimana di jalan, goncang-goncang, boxnya jatuh atau gimana kan kita nggak tahu ya. Yang rasain ya balpiton itu sendiri. Itulah kenapa kalau misalkan balpiton yang baru datang biasa saya sarankan biarkan dulu biar mereka adaptasi. Kalau udah makan terus 2 hari kemudian baru boleh di handle-nya ya balik lagi menjadi tantangan tersendiri buat tiap orang tentunya gitu. Tapi kalau misalkan udah pernah piara balpiton lebih dari 2 atau 3 gitu ya, cenderung lebih suka balpiton baby yang galak. Soalnya apa? Makannya nggak rewel gitu aja. Kalau misalkan terlalu jinak apa segala macam, makannya biasa rada susah gitu. Pengalaman saya seperti itu ya. Nah, kalau ularnya udah banyak, kita nggak mau dibikin pusing ya. Kalau galak ya udah bagus malah. Terkali makan kasih makan diajar langsung. Gitu. Cuman yang balik lagi, karakter tiap ularnya nggak sama dan karakter tersebut bisa berubah. Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Nih hari ini cuma 2 assist feeding. Semoga aja itu yang lainnya nggak lama makan, capek. Capek bersihnya, soalnya kan kalau lagi assist feeding kalau nggak dimakan itu kita lihat kalau kandangnya basah banget ya mau nggak mau dicuci gitu dulu gitu kan.
Makanya hari ini juga live-nya telat lagi, yang dikasih makan tambah banyak soalnya. Ya, oke, kalau udah nggak ada, saya off dulu. Untuk Babiton ready, bisa langsung kontak saya, bisa lihat atau nggak lihat di lapisan file di Python, atau enggak di Facebook page file di Python juga. Saja kalau Facebook page itu di bagian album 2022 class available, saya posting di situ. Nah, kalau ada pertanyaan atau mau minta foto baru, kabarin aja. Untuk Pulau Jawa Bali itu free ongkir, bisa Tiki atau KI8, terserah, saya ngikut aja. Sering handle jadi jinak, balik ke karakter lagi. Kalau misalkan gimana ya? Kalau saya sih percaya namanya bonding ya. Jadi kita menganggap si ular itu apa? Kalau kita menganggap si ular itu suatu benda, dia akan susah jinak. Karena secara emosi, energi kita berbeda. Tapi kalau kita menganggap si ular ini suatu bagian dari kita sendiri, dari keluarga gitu, ya udah, ya kesayangan lah ibaratkan lah ya. Ya mereka cenderung lebih mudah untuk kalem gitu aja. Kalau sering dihandle ya, itu. Karena saya sendiri, Babiton pertama saya itu dari dulu paling jinak, sekarang paling galak. Gara-gara apa? Gara-gara jarang dihandle. Jadi tiap buka kandang tuh cuman kalau bersihin atau enggak ngasih makan. Sehingga responnya dia kebiasaan buka kandang berarti mau makan. Kalau misalkan buka kandang tinggal ada makanan dan badan disentuh, berarti mau dibersihin. Jadi pas setiap kali saya pegang badannya, dia cenderung udah kalem. Tapi bukan berarti nggak nyerang kalau nggak ada hal yang mengintimidasi ya, gitu aja. Jadi karakter bisa kita bentuk, cuman kalau misalkan mau nyanteng apapun hewannya, maksudnya apapun hewannya, maksudnya lebih ya yang bisa kita handle lah ya. Itu kita harus ada harus ada emosi, keterikatan emosi itu penting. Percaya nggak percaya, tapi saya percaya hal itu satu. Tips berapa kali sebelum makan biar bisa galak kalau ada mangsa. Kalau mau galak, saya udah pernah bikin videonya, maksudnya video di YouTube-nya. Cara tips buat jinak, buat galak ada. Cuman balik ke karakter si Babiton itu sendiri gimana. Tapi yang jelas kalau misalkan mau sering dihandle, ya sebaiknya jangan dibikin feeding responnya tinggi. Gitu. Jadi ya secara nggak langsung kalau misalkan sering dihandle, feeding responnya bakal lebih rendah dibandingkan kalau jarang dihandle, gitu aja. Kalau misalkan jinak banget terus makannya galak, lebih ke karakter sih kalau saya bilang. Kebiasaan juga, kita harus membuat simulasi seperti apa. Cuman kalau biasanya saya ya antara mau ke jinak atau mau galak gitu aja, saya lagi mau ke arah mana gitu. Cuma kalau masih baby masih bisa diubah kok, masih gampang. Kalau dewasa, karena kemungkinan kemampuan adaptasinya nggak sebagus baby, jadi mereka butuh waktu lebih lama. Bukan berarti nggak bisa berubah ya, tapi waktu lebih lama. Kan waktu di videonya Dave Kaufman yang Babiton yang di alam, itu kalau yang nonton kan bisa lihat itu Babiton di alam sejinak itu, nggak nge-strike, nggak apa, dia biasa aja sama orang gitu. Tapi kenapa kok yang Babiton yang di keeper breeder itu galak-galak ya? Karena yang tadi saya bilang feeding respon, dikiranya tiap buka kandang itu mau ngasih makan gitu. Kalau misalkan sering dihandle, itu meminimalisir insting feeding responnya itu. Ya paling enggak dua hari setelah makan itu udah bisa dihandle lah gitu. Kalau misalkan harinya, kalau saya harinya makan ya dihandle. Maksudnya gini, kalau mau yang bagus, feeding responnya tinggi, itu ngasih makan di jamnya diaktif. Babiton kan nocturnal itu hewan malam. Nah, selain jam itu silakan dihandle, tapi jadwalnya makan saat malam atau sore itu mulai dikasih makan dan jangan pernah dihandle. Jadi kita membuat suatu simulasi kebiasaan supaya si Babiton bakal insting makannya aktif di jam tersebut, gitu aja. Gitu.
Oke gitu ya, jadi kalau misalkan saya karena menyesuaikan apa namanya ya, aktivitas berbitan ngikutin jadwal saya, jadi ya saya ngasih makan suka-suka gitu aja. Ada breeder yang kasih makan cuman setiap malam itu ada, jadi saat siang cenderung lebih pasif, dia lebih anteng, lebih bisa dipegang lah, tapi bukan berarti feeding responnya rendah ya, tapi kemungkinan buat feeding respon nge-strike karena feeding respon tuh sedikit lebih rendah gitu, karena si babeton tuh paham oh ini siang ada matahari berarti bukan jadwal makan, gitu aja gitu. Oke segitu dulu, kita lanjut minggu depan Sabtu depan lagi ya. Jadi untuk balpitan ready bisa cek aja, langsung kontak bisa apa tadi Facebook page Fedy Piton atau Lapak Satwa juga ada, silakan dicek aja. Mau minta foto terbaru, data apa segala macam atau video bisa langsung WA aja, gampang kok ya. Sampai jumpa, ciao.